belum ngopi ya, pagi-pagi belum ngopi gitu kan. Tapi bener banget lagi, kalau pagi tuh enaknya ngopi sambil ngobrol. Nah, ya kan? makanya kita mau ngobrol sama siapa nih? Nah, yang satu ini tuh kayaknya pas buat diajak ngobrol. Siapa ini? Ada dari redaktornya Detik Jateng. Oke. Ada Mas Ahmad Rafiq. Selamat pagi Mas Ahmad Rafiq. Lagi. Oh oke, santai dulu. Oh hai. Arya Tiara. Halo Mas. Mas Ahmad Rafiq. Apa kabar ini? Baik dong, alhamdulillah baik nih. Baik banget, karena kita lagi ngobrol santai aja pagi-pagi. Ditemenin. Iya, sambil ngopi ya. Sambil ngopi, ditemenin lagi sama-sama Rafiq. Nah, Iya. Mas, ini kita masih ngobrolin juga tentang putusan MK nih ya. Dan sekarang ini dengan berlakunya putusan MK deh gitu kan. Kalau peta pilkada di daerah Jateng, akan seperti apa kira-kira nanti? Barangkali untuk peta di Jateng mungkin dari sedikit dari latar belakangnya ya. Kalau Jawa Tengah ini kan sebenarnya cukup apa ya, di Pilgub ini cukup strategis karena selain ya berada di tengah-tengahnya Jawa, Jawa Tengah itu kan juga menjadi basisnya PDIP, termasuk menjadi home base-nya keluarga Jokowi kan, kira-kira seperti itu. Karena rumahnya keluarga Jokowi asli dari Solo, sehingga mungkin ini akan menjadi pertarungan betul-betul antara apa namanya PDIP dengan Kim Plus lah, mungkin barangkali bisa dibilang seperti itu. Apalagi memang sejak beberapa waktu yang lalu Kaisang ini juga diproyeksikan untuk menjadi calon wakil gubernur mendampingi Pak Ahmad Lutfi itu. Nah, dengan adanya apa namanya putusan MK tentang UU Pilkada ini kan, karena Kaisang akhirnya terganjal usia, itu kan tentunya peta akan berubah lagi nih, karena kemarin sudah memang Kim Plus apa namanya memproyeksikan pasangan Ahmad Lutfi dengan Kaisang, yang ini Nasdem sudah memberikan rekomendasi langsung untuk pasangan ini, sedangkan yang lain barangkali baru secara lisan belum ada rekomendasi. Cuman nggak mungkin juga kan Nasdem memberikan rekomendasi tanpa berbicara dulu dengan partai yang lain. Artinya ini nanti masih akan dinamis sekali, apalagi sampai sekarang PDI sendiri belum secara terbuka mengungkapkan siapa sih jagonya sebenarnya di Jawa Tengah. Sampai pengumuman 2 kali Jawa Tengah masih belum kesebut, apalagi Solo. Solo juga masih sama sekali masih misteri sekarang ini. Iya, ini juga sebenarnya menarik karena kemudian ada daftar nih ya dari 10, ada 10 paslon kepala daerah di Jateng yang dapat rekomendasi PDIP katanya. Kita bisa lihat ini dari Detik Jateng ya, dari Kota Pekalongan, dari Cawalkotnya ada Ahmad A.A. Junaidi, Cawalkotnya ada Balgis Dia, untuk Kudus ada Cabupnya Samani Intakoris, Cawabupnya ada Belinda Putri Sabrina Birton, Karanganyar ada Cabupnya Robert Kristianto, Cawabupnya ada Ade Eliana, wah ini banyak juga ya sebenarnya ya, Wonogiri, kemudian ada Setio Soekarno, Cawabupnya ada Imron Rizkyarno, Sukoharjo ada Cabupnya Etik Suryani, Cawabupnya Eko Sabto Purnomo, Magelang Cabupnya Grengseng Pamuji, Cawabupnya Sahid, Wonosobo Cabupnya Afif Nur Hidayat, Cawabupnya Muhammad Albar, Purworejo Cabupnya Yuli Hastuti, Cawabupnya Dion Agasis Setiabudi, Banjarnegara Cabupnya Bugar Wijiseno, Cawabupnya Fami Umar Irawan, dan Purbalingga Cabupnya Dia Hayuning Pratiwi, dan Cawabupnya Mahendra Farizal ya. Tapi udah sebanyak itu dibaca, tapi untuk pilgubnya sendiri belum diumumin sama PDIP. Sama Bu Mega kemarin kan juga mengumumkan ada beberapa nama kepala daerah ya, tapi Jawa Tengah itu termasuk yang masih disimpan, belum diumumin gitu sama Bu Mega. Nah tapi kalau misalkan Mas Rafiq, kalau bursanya sendiri di Jateng untuk kalau PDIP siapa sih nama-nama yang beredar sampai terbaru ini gitu Mas? Iya betul, untuk Jawa Tengah itu sekarang masih disimpan, nggak hanya pilgubnya, juga beberapa pilwalkot di kota-kota penting di Jawa Tengah kayak Semarang dan Solo itu juga ternyata masih disimpan. Nah untuk pilgub sendiri sampai sekarang memang PDI sendiri belum memberikan sinyal yang kuat gitu sih, belum memberikan sinyal yang kuat. Cuman memang kandidatnya sebenarnya sejak awal Mas Hendy yang
mantan wali kota Semarang yang sekarang jadi kepala LKPP itu memang menjadi salah satu nama kader yang memang potensial untuk pilgub di Jawa Tengah. Tapi kayaknya PDIP sendiri juga tidak terlalu percaya diri kalau ternyata lawannya Irjen Ahmad Lutfi yang juga cukup memiliki dukungan cukup kuat dari partai-partai sebelah. Makanya beberapa waktu yang lalu Bambang Pacul itu mengeluarkan spill nama Andika mantan Panglima. Itu mungkin akan memang menjadi lawan yang tangguh bagi Ahmad Lutfi, dan banyak yang mengatakan perang bintang gitu ya, sama-sama punya penyandang pangkat bintang walaupun yang satu sudah pensiun. Tapi yang cukup menarik di sini ketika memang itu akhirnya menjadi kenyataan, itu yang selama ini Panglima itu proyeksinya sebagai capres gitu kan, ini menjadi cagup, ini juga cukup menjadi fenomena menarik juga di Jawa Tengah kalau memang Andika nanti dicalonkan oleh PDIP untuk menjadi calon gubernur di 2024. Oke. Kalau untuk lawannya Mas Rofiq, kan kalau kemarin kan lawannya dari PDIP gitu. Kalau dari Kim Plus kan sempat tadi sudah di-mention juga Pak Lutfi dan Mas Kaisang gitu. Nah kan kalau dengan pilkada ini mengikuti putusan MK, Mas Kaisang berarti nggak bisa maju nih di Pilgub Jateng gitu ya. Ya. Nah ada nggak sih Mas opsi misalkan sempat ada nama-nama lain di bursa Cawagup yang kayaknya sempat ke-mention gitu untuk mendampingi Pak Ahmad Lutfi. Siapa aja Mas namanya ya? Kalau yang sudah pernah beredar selain Kaisang memang baru satu orang, Gus Yassin atau Tas Yassin Maimun, ini putra Kiai Maimun Zubair yang kemarin juga menjadi wakilnya Ganjar Pranowo ketika Ganjar Pranowo menjabat sebagai gubernur. Akan tetapi sampai sekarang memang belum pembicaraan itu juga belum begitu terbuka. Sepertinya memang masing-masing memang masih tertutup. Tapi kalau sampai saat ini ya yang menjadi proyeksi untuk pasangan Ahmad Lutfi ya Kaisang dengan Tas Yassin. Yang mana kalau Kaisang sudah jelas tercoret karena putusan Mahkamah Konstitusi ini. Yes. Nah sih, ini berarti akan terpengaruh ya? Mungkin nggak nih? Karena sekarang kan peta perpolitikannya sudah berubah begitu ya. Akan ada peta koalisi juga yang berubahkah di Jawa Tengah sana nih Mas? Bisa jadi bahwa akan ada poros-poros baru yang barangkali muncul ketika pertama hanya dari Kim Plus sama PDI. Seperti PKB sendiri kan suaranya cukup besar di Jawa Tengah, bahkan menjadi nomor 2 setelah PDIP kan. PDIP punya 5 juta suara, sekitar 26% suara. Kalau PKB menempati posisi 2 juta suara lebih. Mereka juga cukup bernafsu ketika ternyata di bawah 20% bisa mencalonkan mereka karena angkanya berada di angka 16%, mereka cukup percaya diri untuk mengangkat calon sendiri, apalagi Gus Yusuf, Ketua DPW PKB Jawa Tengah ini juga cukup dikenal di Jawa Tengah, apalagi di kalangan Nahdliyin yang memang cukup besar juga di Jawa Tengah. Bisa jadi Gus Yusuf ini maju untuk menjadi calon sendiri. Kalau Golkar sampai sekarang Golkar memang belum menyebut nama, artinya belum memiliki jago. Dulu pernah tersiar kabar Diko Ganinduto Bupati Kendal, tapi sekarang proyeksinya dia hanya ke wali kota Semarang. Untuk Gerindra sendiri Sudaryono yang sempat digadang-gadang maju pilkada sekarang malah ternyata ditarik menjadi wakil menteri pertanian, sehingga memang kalau ada calon atau poros baru yang mungkin muncul, kalau saya kira itu barangkali nanti dari PKB yang berpeluang untuk maju untuk menjadi menjadi poros ketiga lah dalam Pilgub Jateng 2024 ini.
Ini ada beritanya juga ya, PKB Jateng sambut gembira nih ya, karena putusan MK karena jadi lebih leluasa gitu. Jadi bisa jadi yang tadinya mungkin Cagup Jateng cuma 2 pasang gitu ya, siapa tahu jadi 3 gitu kan. Jadi 3, jadi masyarakat lebih banyak pilihannya. Berarti automatically kota kosong udah gak mungkin ada ya di Jateng ya? Kalau di Pilgub nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin. Tapi ya, kalau di pemilihan bupati seperti di Sukoharjo barangkali sangat mungkin terjadi karena di sana semua partai bisa koalisi nih di Sukoharjo. Kebayang. Memilih salah satu bupati petahana, memilih bupati petahana. Kemudian ada calon independen yang kemudian nggak lolos karena ya kurang memenuhi syarat. Kalau di Sukoharjo hampir pasti itu nanti ada kotak kosong. Jadi untuk daerah Jawa Tengah sendiri akan sangat berwarna sekali, akan sangat seru sepertinya. Ada yang calonnya kemungkinan banyak, ada yang calonnya cuma 1, ada yang mungkin berubah temennya, berubah temenan gitu ya. Tadinya temenan jadi lawan. Loh. Itu justru yang rame kadang-kadang. Itu yang seru ya. Itu yang seru. Ketemu sama trafik. Nah justru itu karena bagus buat tulisan. Nah jadi rame yang baca. Jadi rame yang baca. Mas Ahmad Rafiq, terima kasih. Memang dinamis ini ya di Jawa Tengah. Kayaknya tugasnya Mas Rafiq akan sangat panjang sekali ya abis ini ya. Semangat terus Mas Rafiq. Siap Aryo. Terima kasih. Tiara. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap, selamat bertugas. Selamat pagi. Salam buat teman-teman di Jateng sana ya. Siap, Aryo, Tiara.